Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Iksan Septiawan. Saya di sini akan mempresentasikan hasil eh, PPT saya, yaitu tentang analisis diagnostik kerusakan sistem hidrolik pada ekskavator, studi kasus dan solusi tekniknya. Berikut adalah penjelasannya. Kita mulai dari pendahuluan. Alat berat. Apa sih itu alat berat? Alat berat adalah mesin berukuran besar yang dirancang untuk melakukan pekerjaan berat seperti penggalian, pengangkutan, pemindahan, pengangkatan, dan peralatan material di lokasi konstruksi. Alat ini digunakan untuk menggantikan pekerjaan manual yang membutuhkan tenaga besar dan waktu lama, sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan efisiensi proyek secara signifikan. Tinjauan pustaka. Alat berat adalah mesin berukuran besar yang dirancang untuk melaksanakan berbagai fungsi dalam konstruksi, seperti pengerjaan tanah, konstruksi jalan, dan pengangkutan material. Alat ini memiliki tenaga yang besar sehingga mampu memperlakukan atau melakukan pekerjaan yang tidak dapat dikerjakan secara manual oleh manusia, serta meningkatkan efisiensi mutu hasil kerja, dan menghemat biaya operasional proyek konstruksi. Manajemen alat berat meliputi pemilihan jenis, jumlah, dan kapasitas alat yang tepat sesuai kebutuhan proyek agar tidak terjadi keterlambatan dan pembengkakan biaya. Berikut adalah langkah-langkah diagnostik yang saya ambil. Yang pertama yaitu ada pemeriksaan visual. Dilakukan pemeriksaan awal dengan mengamati kondisi fisik komponen hidrolik seperti selang, seal, pin, dan silinder hidrolik. Yang kedua ada pengecekan komponen mekanis, yaitu memeriksa komponen dan memastikan tidak adanya kehausan atau kerusakan. Yang ketiga ada pengujian teknis, yaitu melakukan pengujian pada beberapa sistem yang ada. Yang keempat itu ada analisa dengan fishbone diagram, yaitu mengidentifikasi dan mengkategorikan potensi penyebab kerusakan berdasarkan faktor-faktor seperti manusia, mesin, metode, dan lingkungan. Dan yang kelima ada evaluasi dengan FMEA atau metode sistematis untuk mengevaluasi potensi kegagalan dalam sistem dan menentukan dampaknya. Kemungkinan prioritasi tindakan perbaikan. Yang terakhir ada sistem pakar dengan metode Certainty Factor atau CF. Menggunakan pendekatan berbasis pengetahuan untuk mendiagnosis kerusakan berdasarkan gejala yang terdeteksi, memberikan tingkat keyakinan terhadap diagnosis tertentu. Analisis kasus pada penjelasan saya itu masalah yang dihadapi pada ekskavator ini yaitu pada bagian mesin yang tidak mau menyala, meskipun semua indikator menunjukkan bahwa bahan bakar cukup dan sistem kelistrikan dalam kondisi baik. Selain itu, terdapat suara aneh yang muncul dari area mesin saat dinyalakan. Yang pertama, ada mesin tidak dapat dinyalakan. Yang kedua, terdengar suara sesisan atau desisan di mesin. Selanjutnya ada penyebab kerusakan pada ekskavator. Mesin ekskavator yang tidak menyala meskipun indikator bahan bakar dan kelistrikan normal bisa disebabkan oleh beberapa hal. Kemungkinan utama adalah kerusakan pada sistem bahan bakar pada sumbatan filter atau injektor yang kotor, yang dimana bisa dapat menghambat aliran bahan bakar ke mesin. Dan pada masalah sistem starter, yaitu solenoid dan yang rusak. Dan terdengar suara aneh saat percobaan starter, menandakan bahwa kerusakan mekanis dan terjadi kausan pada komponen internal, kebocoran pada sistem hidrolik, serta kontaminasi dalam sistem. Selanjutnya ada langkah perbaikan. Langkah perbaikan yang saya dapat liputi yaitu ada 3. Yang pertama adalah perbaikan sistem bahan bakar, yaitu filter bahan bakar yang tersumbat bisa dibersihkan atau diganti, dan injektor bahan bakar diperiksa serta dibersihkan. Untuk memastikan tidak ada udara dalam sistem bahan bakar dilakukan yaitu proses bleeding. Yang kedua yaitu ada perbaikan sistem starter.
Koneksi kabel pada starter diperiksa dan dikencangkan. Solenoid starter yang rusak dapat diganti dan kondisi baterai diperiksa untuk memastikan tenaganya mencukupi untuk mengarusi listrik ke mesin atau ke baterai. Yang ketiga ada perbaikan sistem hidrolik. Komponen internal yang awes atau rusak seperti piston atau silinder itu dapat diganti. Sistem hidrolik juga harus dibersihkan dari kontaminan dan oli hidrolik diganti jika diperlukan. Kebocoran pada sistem hidrolik juga harus diperiksa dan diperbaiki. Lanjut ke tahap pengujian. Tahap pengujian yang pertama ada pengujian fungsional dan performa. Semua fungsi ekskavator termasuk pergerakan boom, arm, dan bucket harus dan dapat diuji untuk memastikan sistem hidrolik beroperasi dengan baik. Yang kedua ada pengujian tekanan dan aliran. Setelah perbaikan dilakukan pengujian tekanan dan aliran menggunakan pressure gauge dan flow meter untuk memastikan tekanan dan aliran fluida berada dalam batas operasional yang ditentukan. Yang ketiga ada pengujian suara dan getaran. Selama operasi atau beroperasinya mesin, diperhatikan dan dengarkan juga apakah ada suara atau getaran yang ada. Jika masih ada, maka diperlukan pengujian yang intens. Dan yang terakhir ada pengujian kebocoran. Pengujian di kebocoran harus diperiksa seluruh sistem untuk memastikan tidak adanya kebocoran fluida setelah perbaikan. Kesimpulan yang saya dapat sampaikan yaitu berdasarkan analisis mendalam terhadap ekskavator CAT tipe 320D yang mengalami masalah mesin tidak menyala dan suara aneh saat percobaan starter. Telah diidentifikasi bahwa penyebab utama adalah kerusakan pada sistem hidrolik, khususnya pada pompa hidrolik. Langkah-langkah diagnostik yang dilakukan meliputi inspeksi visual, pengujian teknis menggunakan alat seperti pressure gauge dan flow meter, serta analisis menggunakan diagram fishbone dan metode FMEA. Selain itu, sistem pakar dengan pendekatan certainty factor digunakan untuk memperkuat diagnosis. Hasil diagnosis ini menunjukkan bahwa kerusakan pada pompa hidrolik dan kontaminasi fluida merupakan penyebab utama masalah yang terjadi. Perbaikan pun harus dilakukan mencakup penggantian komponen yang rusak, pembersihan sistem dari kontaminan, dan penggantian oli hidrolik. Hasil pengujian menunjukkan bahwa ekskavator kembali beroperasi dengan normal dan optimal, dan tidak lagi ditemukan gejala-gejala kerusakan sebelumnya. Rekomendasi ini mohon maaf ya, terjadi salah. Rekomendasi dari saya itu untuk mencegah terjadinya masalah serupa di masa depan atau di masa mendatang, yaitu pertama bisa dilakukan namanya pemeriksaan rutin atau harian, atau rutin dan harian ya, yaitu P2H. Terus yang kedua ada penggantian oli dan filter secara berkala. Yang ketiga itu ada pemeriksaan kondisi komponen. Yang keempat ada pelatihan operator dan penggunaan sistem pakar. Yang kelima ada lakukan pemanasan mesin sebelum beroperasi. Dan yang keenam ada penggunaan komponen berkualitas. Serta yang terakhir periksaan sistem kelistrikan dan baterai. Dengan menerapkan rekomendasi di atas diharapkan dapat dapat meningkatkan keandalan dan umur panjang ekskavator serta mengurangi resiko kerusakan pada sistem hidrolik di masa mendatang. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan atau salah kata, mohon maaf. Mungkin terima kasih atas perhatiannya. Mungkin dari teman-teman bisa ada pertanyaan. Boleh. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.